Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwatul iman, Jama'al Hujjah yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya berupa kesehatan jasmani, kenikmatan kerohanian kita dalam terus-menerus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan kajian kita tentang pembahasan dalam kitab Minhajul Qasidin yang berkaitan dengan adab-adab yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan keutamaannya. Kita berharap semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam memahami ilmu. Senantiasa kita berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga saja dimudahkan kita dalam memahami ilmu tersebut, dalam mengamalkan ilmu tersebut. Maka ikhwatul iman, tentunya mukjizat yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni in lam tamassaktum bihima lan tadillu abada. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sungguhnya dua hal yang Rasulullah sampaikan yang harus kita pegang erat, yang menjadi penuntun kita, yaitu kita memahami, membaca, mentadaburi Al-Qur'anul Karim, dan kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan seorang hamba di dunia ini adalah bagaimana dekatnya dengan Al-Qur'anul Karim. Maka kita akan membahas tentang qaul para ulama yang menyampaikan tentang motivasi. Para ulama menyampaikan tentang motivasi berkenaan dengan dekatnya dengan Al-Qur'anul Karim. Ikhwatul iman, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyampaikan bahwasanya siapakah ahlul Quran itu? Allah kita mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya inna lillahi azza wa jalla ahlaini minan nas. Sungguhnya Allah mempunyai dua ahli di antara manusia. Ahlun di sini bahkan dikategorikan keluarga, ikhwatul iman. Bayangkan kalau kita dekat dengan manusia, kita punya kenalan pejabat, atau bahkan kita punya saudara yang punya jabatan tinggi, tentunya ada kebanggaan. Kalau misalkan, oh itu fulan masih adiknya gubernur misalkan, oh itu fulan masih saudaranya presiden, bayangkan itu manusia, dan kita masih merasakan kebanggaan. Apalagi kalau disebut sebagai keluarga Allah. Karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya sungguhnya Allah mempunyai dua ahlun atau keluarga di antara manusia. Siapakah mereka? Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Bahwasanya keluarga Allah di sini adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Orang-orang yang senantiasa bukan sekedar membacanya saja, tapi mengamalkan isinya. Itulah disampaikan seorang ulama, yaitu Ibnu Qayyim rahimahumullah. Beliau menyampaikan ahlul Quran hum al-alimuna bih. Alim di sini adalah orang yang memahami isinya. Kemudian al-amiluna bima fihi, kemudian dia mengamalkan apa yang dia pahami dalam isi Al-Qur'an tersebut. Kemudian wa illam yahfazuhu an dhahril qalb, meskipun dia itu tidak hafal Al-Qur'an.
Wa amma man hafidhahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi falaysa min ahli. Kalaulah ada orang yang hafal Al-Qur'an tetapi khotal iman dia tidak mengamalkan isinya, dia tidak mentadabburi isinya, bahkan dia jauh dari isi Al-Qur'an tersebut, maka walaupun dia hafal Quran, Ibnu Qayyim menyampaikan dia bukan dari ahlul Quran, bukan keluarga Al-Quran, artinya bukan keluarga atau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Qur'annya. Kenapa? Karena dia hanya mampu membacanya saja tanpa mampu memahami isinya, bahkan tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah kenapa ketika ditanyakan kepada Ibunda Aisyah tentang seperti apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ibunda Aisyah menjawab bahwasanya kana khuluquhu, bahwasanya segala bentuk akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Bagaimana dicontohkan pula kepada para sahabat. Kalau kita tahu banyak sekali bahkan khulafaur rasyidin yang menghafalkan Quran itu lama. Ada yang 16 tahun lebih. Tetapi bukan berarti lama itu karena tidak ingin menghafal cepat. Karena memang menghafalnya bisa jadi satu ayat tetapi ditadabburi maknanya, kemudian diaplikasikan, kemudian diamalkan. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwasanya apa sih yang sebetulnya diminta dari Al-Qur'an itu? Al-matlub minal Qur'an huwa fahmu ma'anihi wal amal bih. Beliau menyampaikan bahwasanya sesungguhnya yang diminta ikhwatul iman dari Al-Qur'an itu kita memahami maknanya, kemudian kita mengamalkannya. Itu yang diinginkan. Adapun luar biasa ketika kita mampu menghafalnya juga. Jadi ahlul Quran adalah yang esensi yang betul-betul yang benar adalah mereka yang memahami Al-Quran kemudian mengamalkannya. Kalaulah kemudian menghafalnya juga, subhanallah, ini adalah lebih luar biasa lagi. Sudah hafal kemudian mengamalkannya dan paham isinya. Dan kita lihat bagaimana cara kalau disebut kalimat memahami, bagaimana cara memahami Al-Quran itu? Apa kita punya buku, punya Al-Quran di rumah, kemudian kita buka, di situ ada tarjamahnya, kita baca, kemudian apakah kita termasuk sudah memahami Al-Quran? Tidak, ikhwatul iman. Allah, kita cuma membaca terjemahannya saja jauh dari makna yang tersirat bahkan tersurat di dalam Al-Quran tersebut. Kalau kita ingin memahami betul-betul konteks dari Al-Quran, maka kita harus belajar tafsir. Maka luangkanlah waktu bila mana ada kajian-kajian Al-Quran tentang tafsir, karena ini begitu penting. Kita saja kalaulah seandainya ada salah satu perangkat ilmu, misalnya kita ingin menjadi seorang dokter, maka kita harus paham sekali buku-buku kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kedokteran. Kalau misalkan kita tidak memahami atau meninggalkan sebagian saja ilmu kedokteran, buku-buku ilmu kedokteran, salah satunya saja, maka bisa gagal menjadi dokter. Sama juga kita menjadi ilmuwan yang lain, misalkan kita menjadi seorang ahli biologi misalkan, maka kita semua harus paham isinya untuk bisa mengaplikasikan ilmu biologi kita. Dan bagaimana Al-Quran Nurul Kalim, yang mana Al-Quran ini adalah petunjuk GPS kita, peta hidup kita dengan Al-Quran. Dan bagaimana bila kita jauh dari Al-Quran? Maka itulah kenapa banyak orang yang tersesat. Karena apa? Penuntunnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan penuntun Al-Quranul Karim untuk dibaca, untuk dihayati, untuk diamalkan, untuk menjadikan manusia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada tujuan, yaitu darul akhirah. Kita mencari ridha Allah, yaitu surga, tetapi kita justru jauh dari Al-Quran. Maka banyak orang yang tersesat. Kalau ada orang yang tersesat apa yang kita rasakan? Kalau kita tersesat di jalan yang jauh, kemudian kita nggak tahu arah, bingung, pasti merasakan bingung. Nah, kalau sudah bingung, kita akan menjadikan resah, gelisah, panik, khawatir. Itulah orang-orang yang senantiasa jauh dari Al-Quran.
dia tidak pernah dekat dengan Al-Quran, dia tidak ingin memahami Al-Quran, maka hukum memahami Al-Quran adalah wajib bagi seorang mukmin. Paling tidak membaca, mampu membaca. Dan kemudian ketika kita sudah bisa membaca, bagaimana kita mencintai Al-Quran itu sendiri. Kalau ditanya apa dari Al-Quran itu ketika kita membaca, apakah kita merasakan ringan atau berat? Kalau ada pertanyaan itu, kalau kita mampu jawab dengan jujur, kita jawab dengan jujur sekali, apa yang kita rasakan? Ikhwatal iman, berat atau ringan? Maka jawabannya adalah berat. Berat bagi orang-orang yang masih belum mempunyai halawah, mempunyai kenikmatan, dan memang harus dipaksa. Berbeda dengan kita membuka WhatsApp, membuka gadget. Kita mampu membaca, menikmati gadget itu bahkan berjam-jam. Bahkan ada orang yang seharian mungkin sibuk dengan gadgetnya. Apakah dia bosan? Tidak. Dia tidak bosan karena apa? Itu syahwat yang menariknya untuk menyenangi sesuatu yang tidak bermanfaat mungkin. Di situ dia nonton film misalkan, atau di situ dia main game misalkan, atau di situ dia main chat dengan sesuatu yang sebenarnya jauh dari manfaat. Tapi dia betah. Tapi bagaimana ketika kita membuka Al-Quran, memulai membacanya, maka kita yang pertama akan merasakan apa? Mungkin sepet di mata atau pegel badan. Kenapa ikhwatul iman? Karena Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah syifa, penyembuh. Yang mana orang yang membaca tentunya banyak sekali penyakit-penyakit dalam hatinya, penyakit-penyakit dalam tubuhnya. Hingga ketika dia pertama kali atau memang jauh sebelumnya dari Al-Quran, kemudian membaca, baru mendekati Al-Quran, maka dia akan merasakan ketidaknya. Kita terus menerus konsisten untuk memahami makna-maknanya, maka ikhwatul iman akan datang suatu masa kita betul-betul menikmati yang namanya membaca Al-Quran. Di mana orang-orang sekarang itu ketika dikatakan kenapa jauh dari Al-Quran? Karena ada gembok dalam hatinya. Disampaikan dalam ayat Quran surah Muhammad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau hati mereka itu terkunci? Nauzubillah. Kalau misalkan hati aqfaluha terkunci, maka jauh keinginan orang untuk bisa dekat dengan Al-Qur'an. Jangankan membaca, mendengarkan saja malas. Nauzubillah. Jadi kalau misalkan ada dia mendengarkan tilawatul Quran, dia tidak nyaman. Ini orang-orang yang jauh, terkunci hatinya. Semoga saja kita dijauhkan dari penyakit ini. Maka kita harus senantiasa berusaha untuk bagaimana dalam kehidupan kita yang sekali ini bisa mendapatkan kedekatan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala melewati ibadah, yaitu zikrullah dengan Al-Quran. Dan tidak ada kata terlambat ikhwatul iman. Misalkan kita berpikiran mau pensiun, baru menyadari kenikmatan atau kepentingan yang namanya Al-Quran, baru dia mulai belajar. Jangan berkecil hati. Maka belajarlah di mana kita saat itu sadar kita terus mempunyai himmah yang kuat, teruslah berjuang untuk bisa menikmati membaca Al-Quran. Lebih baik kita meninggal ketika belajar Al-Quran daripada kita meninggal dan na'udzubillah kita belum memahami, bahkan belum bisa membaca Al-Quran. Maka beruntunglah orang-orang yang mungkin di usia senjanya baru memahami fadilah keutamaan Al-Quran, ibadah dengan Al-Quran. Tidak perlu gengsi. Biasanya ada yang merasa gengsi, wah cucu saya sudah bisa baca, sudah hafal, saya belum. Nah, kalau ada rasa malu nggak ada masalah, itu bagus, ada sinyal iman. Ada juga yang tidak malu sama sekali, sudah anaknya, cucunya yang pintar baca Al-Quran, dia sendiri belum bisa dan tidak ingin bisa. Nauzubillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang hamba yaitu kenikmatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Habbab bin Al-Arth radhiyallahu an pernah menyampaikan bahwasanya beliau menyampaikan taqarrab ilallahi mastata'ta
fa innaka lan tataqarrab ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi min kalami. Bahwasanya dekatkanlah diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala semampumu, dan sesungguhnya engkau akan mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalam, yaitu kalamullah. Apa itu kalamullah? Al-Qur'an. Maka bila mana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkanlah diri kalian dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu penuntun kita, GPS kita, yang insya Allah kalau orang dekat dengan itu akan tenang hatinya. Bahkan orang yang punya masalah, orang yang penuh kegelisahan dengan masalah hidupnya, coba ambil air wudhu kemudian membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, hilang itu masalah. Apalagi ketika sudah menikmati membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran adalah hiburannya. Maka ikhwatul iman, bahkan seorang sahabat Utsman bin Affan pernah menyampaikan bahwasanya law tahurat qulubukum masabiat min kalami rabbikum. Kalau seandainya hati seseorang itu jernih, bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Quran. Jadi kurang terus. Setiap kesempatan ada waktu, dia akan meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran di kesibukannya yang mungkin luar biasa. Karena sesungguhnya waktu kita, kalau kita ikuti kesibukan kita, tidak ada habisnya. Tetapi bila mana kita sibukkan diri kita di sela-sela kesibukan kita dan mengutamakan membaca Al-Quran, Allah, waktu kita akan efektif, waktu kita akan berkah. Karena ada orang-orang yang menganggap bahwasanya, wah, saya sibuk sekali, saya tidak mampu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Itu adalah kalimat yang salah. Kalau lah dia meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, justru waktunya itu akan berkah. Justru hal-hal mungkin program, mungkin pekerjaan, itu akan lebih bermanfaat bagi dirinya dengan waktu yang mungkin sempit. Karena apa? Berkah dekatnya dengan Al-Quran. Bahkan kalau kita tahu ulama-ulama dahulu, makanya ada pertanyaan, seorang syekh ditanya oleh muridnya, bagaimana ahwal ulama salafus saleh terhadap Al-Quran? Maka gurunya menjawab bahwasanya kesibukan, kedekatan mereka dengan Al-Quran seperti kedekatanmu dengan gadgetmu. Jadi kalau kamu dekat dengan gadgetmu seperti apa, itulah dulu ulama salaf. Jadi kalau orang sekarang kan bangun tidur yang dicari gadget. Orang-orang sekarang, jadi persamaan dengan ulama dahulu, orang sekarang dekat sama-sama, tapi beda. Dulu dekat dengan Al-Quran, sekarang dengan gadget. Bangun tidur yang dibuka HP. Kemudian di mana-mana, bahkan dalam perjalanan saja dia menyempatkan untuk buka HP, berlama-lama dengan gadgetnya. Dan dulu sama, ketika ulama dahulu bangun tidur tilawatul Quran, di mana-mana membaca Al-Quran. Mungkin itu akan kita temukan ketika syahrul Ramadan. Karena syahrul Ramadan yang insya Allah 40 hari kurang lebih dari sekarang, syahrul Ramadan syahrul Quran. Karena banyak syaitan yang dibelenggu, maka kenikmatan itu lebih terbantu. Orang yang bahkan tidak pernah menyentuh Al-Quran, nanti ketika Ramadan dia akan sibuk dengan Al-Quran. Tapi apakah kita harus menunggu Ramadan saja? Karena ada kalimat yang disampaikan ulama, kun rabbaniyan walatakun ramadaniyan. Jadilah hamba Rabbani, jadilah hamba Allah yang sesungguhnya. Jangan kamu jadi hamba Ramadan saja. Ramadan kita rajin baca Al-Quran, Ramadan kita rajin ke masjid, Ramadan kita rajin ikut taklim. Tapi setelah Ramadan dan sebelumnya sama sekali tidak pernah. Jadi itu Al-Quran cuma jadi pajangan saja di rumah kita, yang akan kita sentuh nanti ketika Ramadan saja. Nauzubillah. Berarti ini adalah hamba Ramadan saja. Dan ini kata ulama, saya ini orang yang buruk akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya menganggap bahwa ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Akhlak yang buruk, bayangkan. Ini kaul ulama. Maka apakah kita termasuk orang-orang berakhlakul karimah yang luar biasa terhadap Allah? Buktikan bahkan sebelum Ramadan, dari sekarang sudah ada pemanasan dulu lah. Kalau misalkan belum pernah, mulai sekarang. Subhanallah, kalau misalkan bisa sampai 1 hari 1 juz. Karena ulama menyampaikan bahwasanya paling tidak al-aqal
setidak-tidaknya maksimal 40 hari kita hatam Al-Quran. Kalau sudah 40 hari lewat, itu adalah hal yang bermasalah bagi seorang. Dia dalam hatinya, dalam kedekatan dirinya. 40 hari itu, kata ulama bahwasanya ini termasuk min asghalin nas. Jadi kalau orang yang sangat sibuk, 40 hari hatam itu adalah orang-orang yang sangat sibuk. Nah, kita bisa jadi tidak punya kesibukan yang berlebihan, tetapi jangankan 40 hari, 2 bulan mungkin baru hatam, atau kita hatam 1 tahun sekali. Maka usikum wa ya, bila mana kita ingin standar yang paling lemah, itu 40 hari hatam. Karena ulama dahulu 3 hari hatam. Seperti Imam Syafi'i ketika Ramadan, beliau hatam Al-Quran 60 kali di 1 bulan Ramadan itu. Berarti 1 hari beliau hatam 2 kali. Bagaimana itu? Apakah waktunya cukup? Maka keberkahan Al-Quran luar biasa. Bahkan orang-orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan seperti karamah. Karamah, karena Imam Nawawi pernah menemukan, beliau menyampaikan bahwasanya aku pernah melihat orang yang menghatamkan Al-Quran sehari 8 kali. Sehari 8 kali. Sepertinya tidak mungkin. Tapi yakinlah bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, waktu itu menjadi berkah, waktu itu menjadi efektif. Kemudian ikhwatal iman, Al-Quran juga salah satu cara untuk mendiagnosa hati kita ini bersih atau tidak. Itu tadi, ketika kita memang jarang sekali membaca Al-Quran, kemudian kita membacanya, ada ketidaknyamanan. Orang kalau misalkan di depan Al-Quran tidak betah lama karena ketidaknyamanan itu, berarti hatinya masih kotor, ikhwatul iman. Hatinya masih jauh dari bersih. Atau orang tersebut termasuk hajrul Quran, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka disampaikan bahwasanya naqlul hijarah ahwanu al munafiq min qiraatil Quran. Bahwasanya naqlul hijarah, memindahkan bebatuan, itu lebih ringan, bayangkan. Dia lebih memilih memindahkan bebatuan daripada membaca Al-Quran. Ini siapa? Bagi orang-orang munafik. Bagi orang munafik membaca Al-Quran itu berat luar biasa. Kalaulah dia disuruh memilih, dia memilih untuk mindahin bebatuan. Dia lebih memilih bekerja keringat untuk sesuatu daripada membaca Al-Quran. Bayangkan. Itu adalah orang-orang yang munafik. Nauzubillah. Apakah kita coba melihat introspeksi, apa kita termasuk dari golongan nauzubillah? Kalau sudah berat sekali dan kita daripada baca Quran saya mending disuruh ini deh, daripada baca Quran saya tersiksa sekali, maka itu kuat sekali bahwasanya di dalam dirinya ada sifat-sifat munafik. Allah dia sudah merasakan kenyamanan, kemudian merasakan ketika tidak membaca Al-Quran 1 harinya menyesal. Itu alhamdulillah sinyal iman mulai tumbuh lagi. Kemudian ikhwatul iman, qala Ibnu Qudamah, beliau menyampaikan bahwasanya yukrahu an yu'akhkhara khatmil Quran aktsar min 40 yauman. Bahwasanya beliau menyampaikan sesuatu yang yukrah, itu sesuatu yang dibenci ketika orang menghatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari. Jadi sesuatu yang dibenci. Bayangkan ini kalau kita sampai lalai dan 40 hari tidak hatam Al-Quran. Nah, itulah kenapa kalimat ini dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya kalau memang dia mampu menghatamkan 40 hari, berarti itu orang yang super sibuk. Mungkin sibuk dengan pekerjaan luar biasa, tapi masih mampu untuk menghatamkan 40 hari. Tapi bagi orang yang tidak sibuk dan kemudian lalai, itu yukrah, suatu yang dibenci. Karena bahkan dulu ulama-ulama terdahulu menjadikan barometer Al-Quran itu untuk sesuatu waktu untuk menunggu. Jadi misalkan kamu nanti datang ke rumahku kapan? Ini aku tunggu. Ya mungkin 50 ayat lah, 50 ayat saya akan nyampe. Misalkan. Oh mungkin 1 juz saya akan nyampe. Sampai mereka tahu prediksi waktu untuk Al-Quran. Karena kedekatan, jadi bahasa itu sudah tidak asing lagi. Oh nanti aku akan ke sana mungkin 10 ayat lagi saya nyampe, sebentar lagi nyampe.
Seperti itu, ikhwatul iman. Kalau sudah kita terbiasa dengan Al-Quran, komunikasi itu luar biasa nyaman dengan Al-Quran. Dan apakah kita termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran? Kalau Rasulullah SAW bahwasanya di surah Al-Furqan ayat 30, kalau kita baca di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maksudnya Rasul menyampaikan di sini, ya Rabbku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang diacuhkan, yang tidak diacuhkan atau diabaikan. Nah, makna mahjura di sini adalah orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Dan definisi atau bagaimana anwa atau jenis-jenis dari orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an ini kurang lebih ada 7, yaitu orang-orang yang dikategorikan meninggalkan Al-Qur'an. Yang pertama adalah adamul istima' ilaihi idza quri'a. Kita sering biasanya kalau ingin di rumah itu suara Al-Qur'an bagus, tapi ketika kita menyetel musik yang menyetel televisi atau menyetel HP yang kemudian di situ ada lantunan Al-Qur'annya, itu bagus luar biasa. Tapi untuk didengarkan, yang ada sekarang adalah ketika kita menyetel Al-Qur'an bukan untuk didengarkan, hanya sekedar di setel kemudian dia ngobrol. Nah, ini adalah termasuk orang-orang yang salah dalam adabnya terhadap Al-Quran. Karena adab terhadap Al-Quran hadza li istima', untuk didengarkan. Jadi kalau kita naik mobil misalkan, ingin supaya perjalanan kita adem, kemudian yang kita bunyikan adalah Al-Quran, itu didengarkan. Bukan kemudian ketika kita setel, kita ngobrol sama orang yang di mobil itu. Maka adab untuk orang yang dikatakan tidak meninggalkan Al-Quran adalah bagaimana dia mendengarkan ketika ada Al-Quran yang kita dengarkan. Maka ikhwatul iman, adamul istima' ilaihi datu dia. Jadi kalau kita tidak mendengarkannya, kalau ada bahkan kita sendiri yang menyetel itu, maka dikatakan meninggalkan Al-Quran. Kemudian tarkul iman bihi wa adamu tasdik. Adapun orang-orang yang saat ini kita lihat mereka paham, mungkin tahu bacaan Al-Quran dengan baik, tetapi tidak mengimani dan tidak mempercayai di dalamnya bahwa itu kalamullah, hukum-hukum Allah ada di situ. Kita kaget ketika ada salah satu partai misalkan yang jelas-jelas menulis bahwasanya melarang poligami misalkan. Sedangkan di Al-Qur'anul Karim itu adalah syariat yang mana poligami itu adalah boleh misalkan. Itu dilarang. Ini bagaimana? Dan bahkan mereka mengaku seorang muslim. Maka ini adalah termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran karena dia cuma tahu, dia bisa baca, mungkin dia paham, tapi tidak mau mengikuti. Maka tidak ada iman dan kepercayaan dalam dirinya terhadap Al-Quran kalamullah. Ini termasuk orang-orang yang hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Summa tarku tadabburi wa tafahumihi. Ini adalah orang-orang yang pengennya levelnya memang. Bersyukurlah kalau orang-orang diberikan Allah Subhanahu wa taala progres. Dari kita pertama ingin bisa membaca. Kemudian setelah kita bisa membaca, ada lagi naik, kita ingin memahami. Tetapi ada orang-orang yang cuma berhenti saja, dia senang baca. Ya sudah baca, alhamdulillah kalaupun itu dengan kenikmatan yang dia rasakan. Tetapi yakinlah bahwasanya kalaulah kita bukan sekedar membaca, kita memahami maknanya, paling tidak satu ayat kita pahami isinya apa, kemudian kita mampu melakukannya, maka luar biasa. Insya Allah kita akan termasuk menjadi orang-orang yang disampaikan dalam hadis bahwasanya ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh, keluarga Allah yang mana akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti hanya sekedar membacanya saja. Kita pahami dan kita amalkan. Karena kalau kita hanya bahkan meninggalkan dengan sengaja, tidak ingin tahu maknanya, tidak ingin memahami kandungannya, atau bisa baca tapi jarang, maka termasuk kategori hajrul Quran, meninggalkan
Al-Quran. Tarkul amal bihi, kemudian orang yang tidak mengaplikasikannya. Ini sama dengan orang yang tahu hanya sekedar bacaan dan tidak, bahkan dia melewati batasan-batasan yang sudah digariskan oleh Al-Quran. Dia melanggar apa yang ditentukan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian adamul istishfa bih. Kita tahu bahwasanya penyakit hati luar biasa banyak. Dengan Al-Quran lah hati kita akan sembuh. Dengan Al-Quran lah hati kita akan merasakan kenyamanan yang luar biasa. Maka adamul istisfa di sini adalah kalaulah kita tahu ada obat yang membuat penuntun hati kita, membuat hidup kita lebih nyaman karena kedekatan kita dengan kalamullah yaitu Al-Quran, kenapa harus kita tinggalkan? Orang yang meninggalkan Al-Quran berarti dengan sengaja dia membuat dirinya sakit, ikhwatal iman. Karena dia tahu bahwasanya asyifa, bahwasanya Al-Quran itu adalah penyembuh, kemudian dia tidak pernah membaca Al-Quran. Maka jangan salahkan ketika ke dalam kehidupannya terlalu mudah untuk depresi, dalam kehidupannya terlalu mudah untuk stres. Karena apa? Karena adamul istisfa. Dia tidak ingin menyembuhkan dirinya dengan Al-Quran. Dan ikhwatul iman yang kemudian dibahas oleh para ulama tentang hal ini, bagaimana seorang hamba itu betul-betul tidak akan meninggalkan dunia dengan penyesalan karena jauh dari Al-Quran. Kita kenal dengan, sering mendengar seorang ulama, Imam Ibnu Taimiyah. Kurang alim apa beliau? Karyanya fenomenal, bukunya luar biasa, umurnya lebih dari 90 tahun. Tetapi di akhir hayatnya beliau menyampaikan penyesalan yang luar biasa. Apa yang beliau sampaikan? Bahwasanya beliau menyesal di mana tidak memahami ma'ani Al-Quran. Artinya, kenapa di dalam kehidupanku waktu yang aku luangkan, beliau membuat banyak karya-karya kitab luar biasa. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya kenapa aku tidak sibukkan diriku dengan ma'ani Al-Quran, dengan makna-makna Al-Quran. Itu sekali berbeliau, ikhwatul iman. Nah, kita ini kadang-kadang sudah nggak bisa baca, nggak nyesel juga, atau masih bacaan kita belum bagus, nggak nyesel juga. Maka takutlah dengan hukuman Allah. Karena hukuman Allah yang ringan itu apa? Hukuman Allah yang mungkin dirasa orang ringan, tetapi itu hukuman yang berat. Jadi orang sekarang ini menganggap bahwasanya tidak bisa baca Quran itu biasa saja. Jadi yang bisa baca Quran ustadz sajalah. Dia tidak paham bahwasanya itu adalah hukuman Allah yang berat, tapi dia merasakan ringan. Coba kita buka di surah Al-A'raf 146. Di sini disampaikan bahwasanya bagaimana hukuman Allah itu ketika hamba dijauhkan dari Al-Quran. Ketika seorang hamba dijauhkan dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Bahwasanya aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Sa'asrifu an ayati, bayangkan, aku akan memalingkan orang-orang itu dari ayat-ayatku, dari Al-Quranul Karim. Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam kehidupannya. Dan ini bila mana sudah ada hukuman ini terhadap seorang hamba, Allah, itu hukuman yang berat. Karena bagaimana kita ada penuntun, ada syifa dari Al-Quran, ada pahala yang besar. Bayangkan Rasulullah menyampaikan alif lamin, laisa alif lamin harfun bal alifun harf. Di satu huruf itu kebaikan, bukan alif lamin satu huruf, alif satu huruf 10 kebaikan. Apalagi kalau kita membacanya dengan pemahaman, kemudian kita mengamalkannya, akan lebih tentunya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hasanat, banyak akan kita rasakan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari Al-Quran. Ini yang dirasakan orang-orang yang dianggapnya ringan. Karena seorang ulama menyampaikan a'dhamul mu'aqabah an la yakhshal mu'aqib bil uqubah. Hukuman yang dianggap orang ringan tetapi berat itu apa? Yaitu hukuman ini dia tidak merasakannya sebagai hukuman yang berat. Dia nyaman dengan sesuatu yang sebetulnya itu dihukum. Dia dihukum tapi dia merasa nikmat. Nauzubillah. Ada orang yang dihukum tapi merasa biasa-biasa saja.
Wa asyaddu min dzalika an yaqa asyurur bima huwa uqubah. Jadi dia merasa senang dengan hukuman itu. Atau dia tidak sadar kalau kita melihat ini ada dalam keluarga kita, nauzubillah, kita harus mendoakan, kita harus mengingatkan, kita harus memberikan contoh. Anas bin Malik, beliau adalah seorang yang dekat dengan Rasulullah SAW, sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau punya kebiasaan, kalau misalkan sudah hatam membaca Al-Quran, maka beliau mengumpulkan keluarganya. Kemudian berdoa bersama bi barokati Al-Quran. Jadi dengan keberkahan Al-Quran, setelah menghatamkannya, beliau mengumpulkan, kemudian bermunajat dengan Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita berdoa, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa ini adalah doa yang mustajab, doa yang insya Allah akan dikabulkan setelah kita membaca Al-Quran. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, bahwasanya kenikmatan seorang hamba adalah di mana dia mendapatkan anugerah dalam menapaki ketaatan. Maka ketaatan itu memang harus dilatih. Sesuatu yang awalnya tidak nikmat, kemudian kita terus melatih itu, akan terbiasa dan akan nyaman. Ada seorang ulama yang menikmati sholat malam saja, beliau menyampaikan bahwasanya aku merasakan halawatul iman. Jadi aku merasakan nikmatnya iman di sholat malam itu setelah 20 tahun aku sholat. Bayangkan, 20 tahun sholat tahajud, baru qiyamul lail, baru merasakan nikmatnya. Setelah berapa tahun? 20 tahun. Nah, kita interaksi dengan Al-Quran sudah berapa lama? Saya sudah 1 tahun tapi belum merasakan kenikmatan, kurang, masih lanjutkan. Semoga Allah lebih mempercepat lagi kenikmatan kita untuk mendapatkan anugerah, yaitu nyaman membaca Al-Quran. Kemudian sampaikan bahwasanya kalau sudah merasakan kenikmatan membaca Al-Quran seperti Utsman bin Affan, beliau di dalam kitab ini sampaikan bahwasanya membaca, menghatamkan seluruh Al-Quran ketika sholat witirnya. Seluruh Al-Quran dibaca ketika sholat witir. Jadi bagaimana kita menikmati dengan berdiri? Atau ada seorang sahabat yang ketika sholat membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, hingga burung datang menghinggapi badannya, dikarenakan apa? Tegap khusyuknya sahabat ini karena menikmati tilawahnya dalam sholatnya. Maka salah satu sebaik-baiknya membaca Al-Quran di saat kita sholat, tentunya ketika kita sholat sunnah sendirian. Karena kalau kita jadi imam, kita juga harus melihat kondisi dari makmum. Kalau misalkan di situ adalah kondisinya memang terbiasa dengan surat-surat pendek, kalau kita pakai 1 juz, tentu akan berat sekali. Tetapi kalau misalnya sudah terbiasa, ada di masjid-masjid tertentu yang 1 malam 10 juz hatam misalkan. Jadi taraweh 10 juz hatam, jadi 10 juz setiap malam 3 hari hatam Al-Quran. Itu kita lihat jamaahnya dulu. Kalau misalkan memang terbiasa dengan surat pendek, ya kita surat pendek. Karena jangan sampai jadi fitnah. Fitnah di sini diartikan kita merasakan kenikmatan, kekhusyuan, kita bacaannya panjang, di belakang banyak orang tua, di belakang banyak orang-orang yang belum mampu menikmati bacaan panjang. Maka mereka malah akan lari. Oh, saya nggak akan sholat di situ lagi. Bagus kalau dia masih sholat di tempat yang lain. Yang artinya bahwasanya kenikmatan ini mampu kita rasakan dan bahkan mampu menginspirasi orang dengan bacaan kita. Adapun tentang bacaan, baiknya bacaan itu pelan atau keras, disampaikan Rasulullah SAW, fadlu qiraatis syar' ala qiraatil alaniyah ka fadli sadaqah syar' ala sadaqatil alaniyah. Bahwasanya kelebihan membaca Al-Quran dengan pelan-pelan atas bacaan yang lebih keras. Pelan-pelan di sini terdengar, kemudian ada yang sembunyi-sembunyi, itu seperti sedekah. Sedekah kalau kita sembunyi-sembunyi itu lebih bagus. Artinya sebenarnya bacaan yang pelan dan sembunyi-sembunyi, artinya lirih gitu, itu lebih bagus. Kalau misalnya kita baca dengan keras, tidak ada masalah. Itu syiar kita membaca, tapi dengan niat tentunya. Kita menjaga niat kita bukan untuk riya. Karena mungkin bacaan tilawahnya luar biasa bagus dan dia kencang, supaya orang dengar, ini lihat murotalah saya,
Nah, ini salah niat. Tapi memang dia menikmati dengan bacaan yang keras lillahi ta'ala, ikhlas, orang lain pun mendengar akan terenyuh. Bahkan banyak beberapa mu'allaf itu masuk Islam hanya karena mendengarkan Al-Quran. Di barat itu pernah ada semacam bukan uji coba ya apa. Jadi diperdengarkan Al-Quran terhadap orang yang tidak pernah mendengarkan lantunan Al-Quran, orang non-muslim. Jadi diberikan headset, disuruh dengar. Ketika itu Allah menangis dengan ayat Al-Quran yang dibaca dan dia belum pernah mendengar itu. Dikatakan this is amazing sound gitu. Ini suara yang indah sekali. This is amazing melody gitu. Ini melodi yang luar biasa bagus, padahal bukan musik gitu kan. Karena mereka nggak paham. Itu orang yang tidak pernah mendengar Al-Quran dan Allah berikan hidayah bahkan karena kenikmatannya mendengar tilawatul Quran. Ini salah satu mukjizat Al-Quran itu apa? Tidak pernah orang itu bosan membacanya. Kalau sudah ada kenikmatan tidak akan pernah. Kita saja kalau ada koran misalkan kita baca sekarang nggak akan pengen baca lagi besok. Ada orang baca Quran, mana yang 3 hari yang lalu dibaca lagi, sudah dibaca lagi, nggak ada. Tapi Al-Quran di setiap waktu, di setiap saat orang tidak bosan. Orang tidak bosan, bahkan mendengarkannya pun merasa nyaman. Ini adalah Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Dan satu-satunya kitab suci. Bahkan dikatakan ini fakta. Yang mampu dihafal itu adalah Al-Quran. Bahkan non-muslim itu ada seorang yang belum dapat hidayah, tetapi dia mempelajari tentang keislaman. Dia menghafalkan Al-Quran, tapi dia belum masuk Islam. 30 juz dihafal. Itu bukti bahwasanya memang Al-Quran dimudahkan seorang hamba untuk menghafalnya. Bahkan ada orang-orang yang mohon maaf tunanetra, tidak mampu melihat, Allah mudahkan untuk menghafal. Tentu kita pernah dengar seorang anak bernama Mu'ad. Seorang anak bernama Mu'ad yang beliau tunanetra tapi hafal Al-Quran. Apa yang dikatakannya? Allah, sungguhnya aku bersyukur atas kenikmatan ini. Bayangkan ketika matanya dalam keadaan Allah berikan ujian, yaitu apa? Tidak mampu melihat, dia bilang ini kenikmatan di mana aku akhirnya bisa menghafalkan Al-Quran dan aku tidak pernah berdoa untuk mataku dikembalikan lagi. Ini ketika ada wawancara itu semuanya menangis. Kenapa engkau tidak pernah berdoa supaya matamu disembuhkan dan mampu melihat? Aku berharap bahwasanya ini akan meringankanku nantinya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku bertanggung jawab atas mataku dan dia mampu mentadaburi, memahami Al-Quran bahkan saat dia tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala panca indera. Bagaimana dengan kita yang jelas-jelas alhamdulillah Allah kasih kenikmatan melihat tapi masih malas membaca Al-Quran? Padahal kita tahu bahwasanya orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menghafalnya, kemudian membacanya dengan tartil, maka itu juga akan manzilah, level surganya pun akan berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ini luar biasa bahwasanya bacalah, ini disampaikan li sahibil Quran kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Disampaikan bahwasanya bacalah, kemudian bacalah dengan tertil seperti engkau lakukan di dunia, kemudian engkau akan berhenti di mana mangzilah kamu nanti, bacaan akhir kamu. Jadi semakin banyak hafalan nanti sampai kita mendapatkan level surga yang berbeda. Berhenti ketika di surga Firdaus, alhamdulillah, masya Allah, itu surga yang didambakan semua hamba. Memang kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dimudahkan pula dalam menghafalnya. Walaupun menghafal ini dikatakan bukan sebagai kewajiban untuk menjadi ahlullah wa khasatuh, tetapi tentunya kalau kita sudah senang dengan Al-Quran, tentunya kita ingin menghafalnya dengan berbeda-beda kemampuan memang. Karena ada orang-orang yang diberikan kemudahan dalam menghafal, ada orang yang susah sekali menghafal.
tapi tetap semangat. Berbeda dengan orang yang susah menghafal kemudian putus asa. Paling tidak kalau memang kita susah untuk menghafal, kita mudah untuk tilawah. Kita mudah untuk, ada orang-orang yang disibukkan dengan membaca, bukan dengan menghafal. Baca sering, baca sampai-sampai ketika ada orang yang salah membaca dia tahu, padahal dia tidak menghafal. Itu anugerah dari Al-Quran. Karena ada saat ini metode-metode yang banyak kita lihat cara menghafal Al-Quran. Ada yang metode yang menghafal Al-Quran bahkan tanpa membaca, itu ada metode semacam itu. Kalaulah kita lihat ada anak-anak kita yang hafal lagu bahkan tanpa mereka menghafalnya, karena apa? Sering dengar. Makanya saya ada seorang sahabat yang sekarang doktoral di Malaysia, anaknya umur 6 tahun sudah hafal 7 juz, bahkan 9 juz bahkan. Ya, jadi 6, 7 sudah hampir 10 juz hafal. Umurnya 6, 7 tahun. Itu bagaimana, ketika saya tanya bagaimana caranya engkau mendidik anakmu seperti itu? Maka beliau menyampaikan bahwasanya pertama, di rumah ada TV tapi tidak ada, artinya ada TV tetapi tidak pernah dinyalakan. Kedua, jadi niat dari orang tua ini, dua orang tua suami istri menyampaikan bahwasanya saya sama istri saya kalau sudah di rumah kita tidak pegang HP, kalau tidak penting sekali. Jadi HP itu kita taruh. Kemudian kita tunjukkan contoh yang baik pada anak-anak. Kata dia, saya kalau pulang ke rumah saya sempatkan untuk mengajari anak saya baca Al-Quran. Umur-umur segitu, umur-umur anak main, paling tidak diperdengarkan, disuruh mengikuti sambil dia main. Dia main belajar, dia bermain sambil belajar Al-Quran. Jadi kemudian tentunya munajat, doa. Bagaimana keimanan ini, kebaikan dari keimanan dari sebuah ubudiyah, tentunya dengan kita selalu mendoakan. Bagaimana kita berharap tentunya mempunyai dzurriyyah salihah, dzurriyyah yang Allah cintai, keturunan yang Allah cintai. Saya selalu teringat dengan cerita Umar bin Abdul Aziz, bagaimana pesan beliau kepada anak-anaknya. Beliau menukil surah Al-A'raf 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Itu yang beliau sampaikan kepada beliau menukil surah Al-A'raf, itu disampaikan bahwasanya inna, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nazzalal kitab. Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Wa huwa yatawallas salihin, dan Allah nanti akan mengurus, melindungimu kalau kita dekat dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa menyebut anak itu soleh, anak itu solehah kalau dia tidak dekat dengan Al-Qur'an? Karena kunci dari kesolehan itu adalah bagaimana akhlak seorang mukmin itu, akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Karena bila mana kita dekat dan Allah anugerahkan kenikmatan untuk mentadaburi isinya, itu akan melembutkan hati orang tersebut. Itu akan memperindah akhlak orang tersebut dengan Al-Qur'an. Tentunya dengan adab-adab membaca Al-Qur'an. Seperti bagaimana kita wudhu sebelum membacanya. Kemudian bahkan duduk kita pun harus kita lihat adabnya untuk membaca Al-Qur'an. Bersender misalkan. Kalau kita tidak letih, kenapa harus bersender? Tapi kalau letih, bolehlah kita bersender. Bahkan ada orang yang saking mencintai dalam tilawatul Qur'an sampai dia tertidur ketika membaca Al-Qur'an. Tapi setelah panjang bacaannya, kita kadang-kadang baru buka saja satu lembar sudah ngantuk dan sudah tidur. Itu menunjukkan bahwasanya diagnosa dari hati kita masih banyak masalah gitu. Jadi diagnosa ketika ada orang yang baca Al-Qur'an masih tidak nyaman, baru buka sudah ngantuk, kaki kesemutan, pegel semua, itu diagnosanya jelas. Wah, berarti ini ada masalah dengan hati saya, maka saya harus terus memaksa diri saya untuk membaca Al-Qur'an hingga Allah mudahkan diri kita untuk bisa merasakan halawatul iman. Baik. Kemudian kenapa orang disampaikan bahwasanya ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, kehidupannya pun menjadi mulia. Begini ikhwatal iman, kalau kita melihat ada rumah kosong, pasti kalau kita lihat rumah kosong itu lama, yang ada adalah rumah itu akan kotor, rumah itu akan rusak, bahkan lama-lama rumah itu akan
roboh. Bagaimana dengan bangunan yang ada dalam diri kita, yaitu fisik kita, jasmani kita, di dada kita tidak ada Al-Quran. Maka pun seperti itu, hati kita akan kotor. Kalau sudah kotor akan rusak, dan na'udzubillah akan roboh. Artinya kita akan kehilangan keimanan, bahkan kalau kita jauh dari petunjuk Allah, yaitu Al-Quranul Karim, atau bahkan kita mengingkari Al-Quranul Karim. Makanya kenapa disampaikan bahwasanya istighalna bil Quran fa ghumiratna bil barakat wal khairat. Bahwasanya ketika kita sibuk dengan Al-Quran, maka kita pun akan dipenuhi dengan barakat wal khairat, keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Dari waktu kita jadi lebih berkah, dari kehidupan doa kita lebih mustajab, kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Istaghalna bil Qur'an. Kalau kita sibuk dengan Al-Qur'an, maka dinaungi, diliputi seorang hamba itu dengan kemudahan-kemudahan dan kemuliaan. Disampaikan dalam ayat Al-Qur'an, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung saja kalau Al-Qur'an itu mampu dipahami gunung, diturunkan di gunung, gunung saja akan khasyah, akan takut dan akan terbelah menjadi dua, akan hancur. Saking beratnya ikhwatul iman. Manusia kalau misalnya mampu, kemudian mampu mengaplikasikan dirinya dengan nilai-nilai Al-Quran, maka akan menjadi manusia yang mulia. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang paling mulia, melewati malaikat yang paling mulia. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran mujizat yang luar biasa mulia, maka muliakanlah diri kita dengan dekatnya kita dengan Al-Quran. Mungkin sampai di sini ikhwatul iman rahimakumullah. Semoga saja yang kita sama-sama belajar pada kesempatan ini mampu kita ambil ibrah, kita ambil manfaatnya, kita mampu ambil ini sebagai tabungan kita. Kalau tabungan ilmu itu harus diaplikasikan, harus dilaksanakan, bukan cuma sekedar didengarkan saja. Usikum wa iya, saya menasihati diri saya dan juga ikhwatal iman sekalian, semoga kita termasuk jadi golongan orang-orang ahlullah wa khasatuh, yang dicintai Allah dan menjadikan dzurriyyah keluarga kita adalah keluarga yang ahli Al-Quran. Demikian, usikum wa iyyakum, nasta'udikum fi ra'ayatillah. Mari kita tutup membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.